dalam rangka benar-benar bahwa kita mengharapkan dengan peringatan Maulid Nabi ini sebagai peringatan bagi kita. Manusia hidup ini kalau tidak diberi peringatan, tidak diberi sinyal dalam hidup, maka hidup kita tidak terkontrol. Hidup kita tidak mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu, dalam peringatan ini hendaknya benar-benar ini menjadi peringatan bagi kita semua. Kita meneladani jejak dari Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah firmankan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Tentunya pada diri Rasulullah SAW adalah uswah hasanah, teladan yang sangat baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullah, yang mereka beringinan dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumil akhir, yaitu hari kemudian, hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan senantiasa mengingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Hadirin rahimakumullah, sudah banyak tadi disampaikan berkenaan dengan permasalahan-permasalahan keumatan. Permasalahan-permasalahan bagaimana kita menjalin hubungan silaturahim. Saat ini memang yang sangat langka. Saat ini yang terasa adalah kurangnya silaturahim antara para tokoh-tokoh Islam, para pemimpin-pemimpin, sehingga dengan berkurangnya silaturahim ini, maka bertambahlah jauh hati kita. Kalau orang berbicara tentang persatuan, maka yang perlu dijiwai itu adalah persatuan hati kita. Dengan hati kita yang menyatu, insya Allah langkah kita akan menyatu bersama-sama. Di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita, wa'iddu mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum wa akharina lam ta'lamuhum nahnu na'lam. Ayat yang singkat ini mengingatkan kita, wa'iddu mastata'tum, berusahalah kita mempersiapkan diri. Apa yang harus dipersiapkan dalam hidup ini? Yang pertama adalah persatuan. Kita ingat sabda Nabi SAW, yadullah ma'al jama'ah, faman syadza syadza finnar. Bahwa persatuan ini adalah suatu upaya yang sangat mendatangkan manfaat, yang sangat mendatangkan kemenangan di dalam hidup ini. Tentunya momen dari peringatan Maulid Nabi SAW saat ini yang dilaksanakan oleh PKS tentunya harus menjadi satu momen bagaimana kita berusaha untuk mempersatukan umat. Kalau tidak, maka kita akan tergilas dengan segala perjalanan hidup ini. Karena Allah SWT menyatakan dengan persatuan itu, dengan kebersamaan kita itu, turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Akan memberikan satu perasaan yang takut, perasaan yang gentar sekali bagi musuh-musuh kamu dan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kamu sekalian tidak tahu kepada mereka. Lam ta'lamuhum wa nahnu na'lam. Sungguhnya kami, kata Allah, kami mengetahui. Tapi yang perlu dipersiapkan, yang utama dan pertama adalah persatuan di antara kita. Persatuan bukan hanya sebatas kata-kata, tetapi persatuan harus diwujudkan dengan realita dengan keadaan kita. Betapa generasi muda kita sangat merindukan persatuan
di kalangan tokoh-tokoh umat, di kalangan ulama-ulama, sehingga dengan persatuan inilah akan memberikan sebuah ketenangan, kenyamanan, dan harapan bagi umat ke depan dengan wadah-wadah yang kita miliki. Sementara umat terpecah belah, sementara tidak adanya persatuan dan kebersamaan inilah yang dikatakan Rasulullah SAW, faman syadza syadza finnar. Bahwa dengan kita bercerai-berai, banyak ayat-ayat Al-Quran yang mensinyalir hal seperti ini. Bagaimana Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor, sehingga mereka menjadi satu kekuatan Islam di dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan dalam kehidupan dan tantangan-tantangan agama kita. Sehingga kita akan diperhitungkan oleh umat-umat yang lain. Tetapi selama kita tidak memperdulikan terhadap hal persatuan ini, masing-masing mengusung upayanya sendiri demi kejayaan dari kelompok dan golongannya. Sementara itu izzul Islam wal muslimin kita tinggalkan dalam kehidupan ini. Ini adalah peringatan Allah dan Rasulnya yang perlu benar-benar di dalam peringatan Maulid Nabi SAW ini menjadi peringatan yang utama bagi kita menghadapi masa depan yang lebih susah, masa depan yang lebih rumit, yang penuh tantangan dalam kehidupan ini. Apalagi kasihan umat ini apabila tidak mendapatkan bimbingan, tidak mendapatkan kesejukan dari tokoh-tokoh umat yang perlu mereka itu diayun, mereka itu didekati, mereka itu diajak kebersamaannya. Janganlah kita lupa kalau kita sudah berada di atas. Janganlah kita meninggalkan umat. Karena apabila kita meninggalkan umat, maka selamanya kita akan ditinggalkan oleh umat. Inilah penting sebagai satu catatan di momen peringatan Maulid Nabi SAW saat ini. Marilah para tokoh ormas Islam, para tokoh daripada orpol Islam, dan para tokoh, para kiai, para ulama, marilah kita duduk bersama. Kita memikirkan bersama bagaimana upaya kita untuk menjadi satu kekuatan sehingga turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Sehingga musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kamu akan gentar sekali menghadapi kamu sekalian. Hadirin rahimakumullah, itulah beberapa satu kata saja yang kami perlu sampaikan dan kami lontarkan di kesempatan ceramah kami ini. Tetapi insya Allah mempunyai dampak untuk menyamakan barisan kita, untuk bagaimana kita mengayun langkah kita bersama, sehingga kita akan senantiasa mendapatkan mardhatillah. Itulah hal yang sangat kita harapkan dalam hidup ini. Tanpa keridhaannya, tidak mungkin keberhasilan kita capai dalam hidup ini. Itulah mungkin beberapa kalimat yang bisa kami sampaikan. Walaupun singkat, insya Allah mempunyai makna, menjadi PR kita bersama, renungan kita bersama sebagai oleh-oleh dari peringatan Maulid Nabi SAW kali ini. Sehingga Allah dan Rasulnya akan senantiasa dengan syafaat Rasulullah SAW. Walaupun itu syafaatnya akan disampaikan di hari kemudian, tetapi fadilah dari kita mengingat Rasulullah, bersolawat kepadanya, kita cinta kepadanya, melebihi apa yang kita cintai di dunia ini, akan mewujudkan kebersamaan kita dan upaya-upaya kita yang baik. Ja'alallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.